没想到进入梦幻天堂的10个魔族，一天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然用魔神皇的亲卫护送。 Melanjutkan episode sebelumnya, masih ingat dengan 4 Medusa yang diserang oleh kilatan cahaya hijau? Ya, tentu saja itu adalah serangan dari penjaga suci ke-10. Dengan instruksi dari Long Hao Chen yang mengambil kesempatan dengan sempurna. Dengan hilangnya 4 Medusa ini, Andromalius saat ini penuh dengan amarah. Di antara ular iblis yang paling berharga adalah para Medusa ini. Jika dihitung, ada 6 Medusa di antara iblis ular. Dan sekarang 4 dari mereka sudah tidak ada lagi. Bagaimana itu tidak membuat Dewa Iblis Ular ini marah? Kini 4 Medusa yang membatu sudah dipindahkan ke dalam liontin abadi Long Hao Chen. Tentu saja rencana Long Hao Chen sangat sempurna. Andromalius tidak menyadari serangan itu dilakukan olehnya. Yang dia tahu, itu semua dilakukan oleh bawahan Raja Bawah Hutan. Di depannya, perjuangan Raja Bawah Hutan akhirnya melemah, dan bahkan pil internalnya jatuh ke dalam rawa. Selain itu, kekuatan vitalnya yang besar sudah hampir tidak ada. Andromalius saat ini dengan tenang mendekati pil internal ini. Dia sangat percaya diri mengenai pukulan terakhirnya. Meraih pil internal dengan tangannya, tentu saja dia tidak memilih tempat ini untuk menyerap pil internal dari Raja Bawah Hutan. Benda ini tentu saja berharga, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalamnya sangat besar. Setelah sekian lama, Dewa Iblis Ular ini akhirnya telah mencapai tujuannya. Kegembiraannya saat ini seperti yang bisa dibayangkan. Namun sebenarnya itu terlalu dini. Begitu Andromalius melepaskan kewaspadaannya, Raja Bawah Hutan yang tampak tanpa kehidupan tiba-tiba bergerak. Kepalanya yang sudah berlumuran darah tiba-tiba bergerak maju, dengan keras mengarah bagian belakang dari tubuh Andromalius. Dengan suara tabrakan, Andromalius terlempar dengan keras. Orang bisa dengan jelas mendengar suara tulang retak dari tubuhnya. Sebagai Dewa Iblis Ular, Andromalius sangat lentur dan tangguh. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia mampu melawan sebagian besar kekuatan dalam serangan itu. Namun, seseorang tidak boleh lupa, bagaimana mungkin binatang ajaib dari peringkat 10 bisa ditangani dengan mudah. Perubahan memang terjadi terlalu cepat. Dia masih dipenuhi dengan kebencian terhadap Andromalius. Raja Bawah Hutan telah menyembunyikan sedikit kekuatan vitalnya hanya untuk menipu Andromalius, dan akhirnya melancarkan serangan fatal padanya. Dan setelah ini selesai, jiwanya akhirnya menghilang dengan tenang. Sama seperti Andromalius yang tidak mengharapkan itu, di sisi lain, Long Hao Chen juga merasakan hal yang sama. Dalam waktu singkat, Long Hao Chen sudah mengambil keputusan, mengisyaratkan kepada penjaga suci ke-10 di dekatnya yang berubah menjadi cahaya hijau, bergegas masuk ke dalam gua tersebut. Di sisi lain, dengan serangan terakhir dari Raja Bawah Hutan, Andromalius saat ini mengalami luka yang sangat parah. Darah keluar mengalir terus-menerus dari mulutnya, memberikan tampilan yang sangat mengerikan. Pada saat tubuhnya menderita sakit yang luar biasa, Andromalius melihat sosok hijau masuk ke dalam gua. Dengan teriakan amarah, dia segera mengejar sosok yang masuk ke dalam gua. Pada saat yang sama, Andromalius memasuki gua. Beberapa sosok muncul dari kabut tebal. Pasukan ular iblis jelas berada dalam situasi yang sulit. Itu berada dari penyergapan Bawah Hutan dan juga serangan Long Hao Chen. Jumlah mereka saat ini berkurang sangat banyak. Mendengar pemanggilan dari Dewa Iblis Ular, mereka bergegas ke sana. Tepat pada saat melihat punggung Andromalius yang sedang menghilang ke dalam gua, sekelompok ular iblis bergegas mengikutinya. Tetapi kali ini sosok emas lain dengan cepat mengejar mereka memasuki gua. Dengan kilatan cahaya hijau, tiba-tiba monster besar muncul di pintu masuk gua. Itu benar-benar memblokirnya, ditambah dengan 2 penjaga suci ke-9 dan juga ke-11, menghalangi jalan masuk bagi pasukan ular iblis yang sedang mengejar. Dengan kombinasi dari ketiga sosok ini, situasinya sudah dalam genggaman mereka. Tetapi bagaimana dengan situasi di dalam? Setelah memasuki gua, Andromalius melihat cahaya di sekitarnya meredup. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam gua terdapat cahaya yang samar-samar terlihat.
Pada saat Andromalius melihat bahwa sosok hijau ini sebenarnya adalah kerangka dengan api di matanya, dia hanya bisa terkejut. Di samping kerangka hijau ini ada Yating di sana, bersinar dalam cahaya yang sangat terang. Dengan sekali pandang, dia menemukan pil internal dari Raja Bawah Hutan sebelumnya ada di tangan Yating. "Kembalikan, dan aku akan membiarkan mayatmu utuh," Andromalius berteriak dengan marah. Di depan, Yating mencibir. Mengangkat tangannya, dia mengarahkan seberkas cahaya putih ke arah Andromalius. Tanpa sadar, Andromalius yang terkena cahaya putih tersebut tiba-tiba berbalik dan menemukan dua sosok emas berdiri di sana. Sementara itu, tubuh besar Hauye membuat pintu masuk tertutup rapat. Dari segi ukuran, Andromalius jauh lebih kecil daripada Hauye tanpa menggunakan transformasi Dewa Iblisnya. Meski berukuran lebih dari 5 meter, dia tetap bisa bergerak tanpa halangan di dalam gua 3 meter ini. Tetapi Hauye yang sangat besar tidak bisa masuk. Jadi dengan memblokir pintu jelas merupakan tugas terbaik padanya. Alasan mengapa Long Hao Chen menarik Dewa Iblis Ular ke dalam gua untuk bergerak melawannya itu sesungguhnya sangat sederhana. Itu untuk menjauhkan Andromalius dari pilar Dewa Iblisnya. Andromalius saat ini melihat melalui rencana Long Hao Chen dalam satu pandangan. Itu telah mencapai kesimpulannya sendiri. Pemuda manusia yang mengenakan baju besi ini tampaknya hanya pada langkah ke-7. Tetapi untuk beberapa alasan. Pertama kali dia melihat Long Hao Chen, dia merasa seolah-olah hatinya mengalami rasa sakit yang luar biasa. Itu merupakan sebuah tanda firasat yang tidak menyenangkan. Telah jatuh dalam bahaya karena mengejar keuntungan yang sempit, dan karena telah menggunakan semua kekuatannya untuk membunuh Raja Bawah Hutan. Dia saat ini tidak berharap untuk bertemu dengan manusia. Selain itu, seharusnya seorang ksatria dari manusia. Elemen cahaya yang menyinari Long Hao Chen benar-benar terasa sangat murni. Pada saat ini, Long Hao Chen tidak menunjukkan reservasi. Dengan tangan kiri memegang riak cahaya dan pedang Arya Sang Dewi Cahaya di tangan kanan. Dia dengan dingin menatap Andromalius. Niat pedang yang tajam samar-samar terlihat di sekelilingnya. Meskipun Long Hao Chen hanya tetap diam, Andromalius merasa tidak nyaman dan juga gugup. Seolah-olah Long Hao Chen sendiri adalah pedang yang sangat tajam. Dia benar-benar yakin bahwa ketajaman ini bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh energi spiritual eksternalnya saat ini. "Manusia, bagaimana kamu bisa ada di sini?" Andromalius bertanya dengan sedikit terkejut. Di depan, Long Hao Chen menunjukkan senyuman kemudian menjawab, "Dewa Iblis Ular Andromalius, jika aku mengatakan ini kebetulan, apakah kamu akan percaya? Sebenarnya ini karena keberuntungan, dan di sini juga akan menjadi kuburanmu." Mengatakan ini, Long Hao Chen mulai bergerak, melangkah maju, dan pedang Arya Sang Dewi Cahaya di tangannya menghantam Andromalius. Dengan raungan yang terdengar, Andromalius melambaikan tangan kanan ke depan, mengeluarkan ledakan kuat dari elemen kegelapan yang berubah menjadi semacam lubang hitam. Bertiup dengan fluktuasi elemen kegelapan yang kuat diarahkan tepat kepada Long Hao Chen. Sedangkan di sisi lain, dengan suara teredam, seluruh tubuh Long Hao Chen meledak dalam cahaya yang terang. Dia mundur sedikit, lubang hitam dari kepalan tangan Andromalius terbelah, dan tubuh Andromalius juga bergoyang karenanya. Dan dari sini, keadaan lemah Andromalius sekali lagi dapat terlihat. Melihat itu, Long Hao Chen segera melanjutkan serangannya. Itu merupakan teknik pedang berputar. Melihat ancaman besar tepat ada di depan matanya, itu membangkitkan kemampuan alami dari Andromalius. Meskipun dia terluka sangat parah, bagaimanapun dia adalah salah satu dari 72 Dewa Iblis. Dan dia secara alami memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Menatap ke atas, Andromalius membuat gerakan yang aneh. Kemudian pancaran merah tua menyebar darinya, dan itu membentuk sebuah penghalang. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa penghalang yang menutupi dirinya itu terlihat sangat mirip dengan desain pada pilar Dewa Iblis. Serangan dari Long Hao Chen jatuh pada penghalang ini, membawa fluktuasi energi spiritual yang besar, tetapi dibiarkan tanpa cara untuk menerobos. Rasanya itu seolah-olah langsung menyerang pilar Dewa Iblis. Pada saat ini, pilar Dewa Iblis yang ada di luar tampaknya merasakan krisis pada Andromalius.
Dengan cahaya merah, segera melesat seperti anak panah ke arah Haoye yang menjaga gua. Tanpa ragu, cahaya merah ini untuk menyelamatkan Andromalius, dan merupakan penyelamat hidupnya yang paling terakhir. Jika dia berhasil menyatu dengan kilatan cahaya merah ini, dia akan terserap oleh cahaya untuk disegel ke dalam pilar Dewa Iblis. Meskipun ini akan menyegelnya selama 3 tahun, setidaknya itu akan membuatnya tetap hidup. Jika musuhnya hanya kelompok Long Hao Chen saja, mungkin Andromalius bisa ikut campur dalam mereka. Tetapi kemalangannya Haoye juga hadir di sini, yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Di depan pancaran cahaya yang dikeluarkan oleh pilar Dewa Iblis, dan mata mereka berkilau dengan cahaya serupa. Itu adalah tampilan yang sangat aneh, mengandung kebencian, kesuraman, dan bahkan lebih banyak kemarahan. Semua matanya berubah menjadi ungu, dengan lapisan cahaya ungu beriak di sekitar tubuh Haoye. Pada titik ini, kemegahan dan juga kekuatannya, itu menyerupai seorang penguasa yang mengendalikan semua makhluk di dunia ini. Yang terjadi selanjutnya adalah pemandangan yang mengesankan. Cahaya merah itu bertemu dengan aura ungu dan kemudian meleleh seketika seperti lahar. Apalagi untuk menyelamatkan Andromalius di dalam gua, itu bahkan tidak berhasil melewati Haoye. Tidak hanya itu, tetapi niat ungu yang menyebar dari Haoye mulai mengembun di dalam gua. Long Hao Chen saat ini merasakan indranya bergetar. Dan ketika niat ungu itu bersentuhan dengan penghalang yang melindungi Andromalius, secara tidak terduga itu langsung meleleh. Apa ini? Ini tidak mungkin. Andromalius tidak ingin percaya situasi ini nyata, tetapi itu terjadi tepat di depan matanya. Dengan kilatan cahaya merah, segera cahaya tajam berbentuk pisau meninggalkan bekas luka pada tubuh Andromalius. Itu datang dari penjaga suci ke-12. Selanjutnya, dengan kilatan cahaya terang, 4 sosok muncul di samping Long Hao Chen. Itu merupakan Sima Xian, Lin Xin, Wang Yuanyuan, dan juga Han Yu. Setelah muncul, mereka tidak membutuhkan Long Hao Chen untuk mengatakan apa-apa, dan pergi sesuai dengan rencana awal, melepaskan energi spiritual mereka masing-masing. Diameter gua membatasi Andromalius sampai batas tertentu, tetapi itu cukup untuk kelompok Long Hao Chen. Saat ini yang mereka butuhkan hanyalah menggunakan kekuatan terbesar mereka untuk membunuh musuh yang ada di depan mereka. Long Hao Chen saat ini masih tidak bergerak. Mengambil riak cahaya di tangan, dia memegang Arya Sang Dewi Cahaya. Long Hao Chen saat ini masih tidak bergerak. Mengambil riak cahaya di tangan, dia memegang Arya Sang Dewi Cahaya dengan kedua tangannya. Dan segera dikelilingi oleh kabut berwarna keemasan. Ini adalah teknik menyimpan daya. Sedangkan 3 lainnya bergegas menyerang bersama. Sima Xian dengan bola cahaya, Wang Yuanyuan dengan perisai jiwa ilahi, serta Han Yu dengan pedang darah, yang semuanya mengeluarkan kemampuan terbesar mereka terhadap Andromalius. Melihat itu, Andromalius sudah melupakan kesuramannya. 3 peralatan legendaris bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditahan, terutama bola cahaya dari Sima Xian yang melepaskan semua daya tembaknya. Pada keadaan Sima Xian saat ini, bahkan jika Long Hao Chen bertemu dengannya, dia hanya akan bisa mencoba untuk melarikan diri. Setelah bola cahaya energi dihancurkan untuk pertama kalinya, bertabrakan dengan sosok besar Andromalius, itu menghasilkan pertunjukan kekuatan awal yang sangat kuat. Lebar gua ini hanya sekitar 3 meter, dan meskipun bergerak lurus sangat mudah bagi Andromalius di lingkungan ini, bergerak di udara jelas mustahil baginya. Dalam situasi ini, dia hanya bisa bertahan dengan tegas. Kedua tangannya menjadi hitam hangus dan sejumlah energi spiritual yang digunakan untuk pertahanan pecah seluruhnya. Serangan itu tidak berhenti di situ. Selanjutnya giliran penjaga suci ke-10, ke-12, Yating dan Han Yu serta Wang Yuanyuan mengarahkan serangan mereka kepada Andromalius secara berturut-turut. Dengan serangan tersebut, penampilan Andromalius saat ini terlalu rusak. Namun meski begitu, semangat juangnya masih belum hilang. Saat dia mengeluarkan teriakan marah ke arah langit, api merah gelap tiba-tiba mulai menyala dari dadanya. Dengan keras kepala mendorong semua orang menjauh. Kemudian api merah gelap menyala pada seluruh tubuhnya. Ini sangat mengejutkan semua orang. Luka di tubuhnya mulai sembuh dengan cepat. Selain itu, kekuatan fisiknya meningkat pesat.
seolah-olah kembali pada kondisi puncaknya sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia baru saja terluka parah, tapi bagaimana dia bisa sembuh begitu cepat? Semua orang merasa kecil hati di tengah keterkejutan mereka. Jika Andromalius benar-benar pulih dalam kondisi puncaknya, orang yang harus melarikan diri malah menjadi kelompok mereka. Namun, saat ini salah satu dari mereka masih mempertahankan ketenangannya. Dan itu tidak lain adalah Long Hao Chen. Semuanya jangan panik. Seharusnya dia menggunakan mantra kehancuran iblis. Long Hao Chen berteriak dengan suara rendah, dan dia masih terus menyimpan kekuatannya. Penampilannya yang bersemangat masih terus menatap pada dewa iblis ini. Mantra kehancuran iblis ini sangat kejam, dan bahkan dewa iblis akan menderita efek samping yang sangat parah jika menggunakannya. Mengingat keadaan Andromalius saat ini, menggunakan itu seperti melepaskan setengah kehidupannya. Tetapi dia sekarang tidak punya pilihan lain, karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup. Setelah diperingatkan oleh Long Hao Chen, semua orang sekarang berkumpul berdampingan. Penjaga suci ke-10 dan ke-12 mundur ke sisi Long Hao Chen, sedangkan Yating berubah menjadi cahaya memasuki pedang Arya Sang Dewi Cahaya. Pada saat ini, di tubuh Long Hao Chen api kemasan gelap melonjak. Itu berbeda dari sebelumnya, itu tidak hanya muncul pada pedang Arya Sang Dewi Cahaya, tetapi juga dengan seluruh tubuh Long Hao Chen kali ini. Tetapi itu juga dengan seluruh tubuh Long Hao Chen. Di sisi lain, Andromalius mengeluarkan raungan marah dengan keras, melepaskan energi spiritual elemen kegelapan yang mengerikan pada tubuhnya, dan mengarah langsung ke arah Long Hao Chen. Seluruh gua sepertinya berputar karena bola merah gelap yang berkilau ini. Saat ini menginjak tanah dengan kaki kirinya. Dahi Long Hao Chen tiba-tiba berkilau, memperlihatkan 9 kilatan cahaya berwarna emas keunguan. Di matanya cahaya ilahi ditembakkan, dan api kemasan gelap yang naik ke tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi terang, mengeluarkan kilau yang tak tertandingi. Bahkan rekan satu timnya menutup mata mereka pada saat itu juga. Pedang Arya Sang Dewi Cahaya membawa suara dengungan yang sangat keras. Dan segera seluruh gua mulai bergetar dengan hebat. Dalam ledakan, warna emas dan merah tua menghilang hampir secara bersamaan. Selain itu, pedang Arya Sang Dewi Cahaya di tangan Long Hao Chen juga menghilang tepat pada saat itu juga. Saat ini, wajahnya tampak agak pucat, dan tubuhnya terhenti, tetapi matanya dipenuhi dengan tekad dan ketajaman. Sedangkan di sisi lain, Andromalius yang mempertahankan postur yang sama, dan bahkan memiliki bola cahaya merah tua raksasa di depannya. Namun dia tampak sangat kaku, juga terhenti. Apa yang baru saja terjadi tidak ada yang tahu, karena saat cahaya terang itu bersinar, mereka semua tanpa sadar menutup mata masing-masing, dan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. Namun saat ini orang bisa melihat, bekas luka muncul di sekujur tubuh Andromalius yang akhirnya mulai gemetar. Dewa Iblis Ular yang sangat kuat ini akhirnya jatuh dengan sejumlah besar bagian tubuhnya jatuh ke tanah. Sedangkan saat ini tubuh Long Hao Chen juga terlihat sangat lemah setelah melepaskan serangan ini dengan seluruh kekuatannya. Dua penjaga suci, merekalah yang melihat adegan sebelumnya. Tentu saja itu telah membuat rasa takut dalam jiwa mereka. Untuk alasan ini, dari semua orang yang hadir, mereka adalah satu-satunya yang melihat apa yang dilakukan oleh Long Hao Chen. Terbelah menjadi dua dalam satu ayunan. Ini sangat cocok untuk pemandangan yang telah terjadi. Itu adalah pembunuhan instan. Long Hao Chen berhasil membunuh musuh seketika. Tetapi bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa begitu kuat tiba-tiba? Hanya Long Hao Chen saja yang benar-benar mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Tepat pada saat ini, mahkota merah muncul dari mayat Andromalius. Itu adalah mahkota Dewa Iblis. Seketika bergerak dengan cepat mencoba untuk melarikan diri kembali bersama pilar Dewa Iblis. Tetapi itu semua menjadi sia-sia, karena ada Hao Ye yang menjaga pintu masuk gua. Dengan hanya sekali tangkap, Little Light langsung menelan mahkota ini dengan sangat mudah. Sepasang mata emas dari Little Light berkilau dan samar-samar tubuhnya mulai bergetar dengan warna ungu. Melihatnya, Lin Xin segera berlari dan mencoba bertanya kepada Hao Ye. Hao Ye yang terhormat, bisakah kamu mengeluarkannya kembali? Itu adalah mahkota Dewa Iblis. Jika benda ini dibawa kembali ke aliansi,
kita bisa mendapatkan banyak peralatan legendaris. Bagaimana kamu bisa menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Adapun penampilan sedih dari Lin Xin, Little Lake saat ini bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya sama sekali. Dia hanya menoleh. Di sisi lain, Wang Yuanyuan saat ini tertawa. Biarlah lebih baik ditelan Hao Ye daripada membiarkannya pergi. Tetapi aku masih tidak percaya ini nyata. Kami benar-benar telah membunuh Dewa Iblis. Dia bukan satu-satunya yang menganggap hal itu tidak bisa dipercaya. Bahkan Long Hao Chen yang memberikan serangan terakhir merasa seperti berada dalam mimpi. Cahaya kemasan mulai bersinar pada dada Long Hao Chen. Chen Yinger serta Cai Er akhirnya dipanggil. Hanya saja mereka berdua tidak terlihat begitu baik. Kapten, apa yang terjadi denganmu? Chen Yinger tampak tercengang saat melihat Long Hao Chen yang meminjam dukungan dari lengan Han Yu. Sedangkan di sampingnya, Cai Er cemberut dengan ekspresi tidak puas. Karena yang lain dipanggil oleh Long Hao Chen untuk waktu yang lama, mereka jelas berada dalam pertempuran. Tetapi dia tidak dipanggil sampai sekarang. Dengan tersenyum, Long Hao Chen kemudian menjawab, "Jangan khawatir, aku sekarang tidak apa-apa. Aku hanya merasa sedikit lemah dan butuh istirahat." Mendengarnya, Chen Yinger dan Cai Er menjadi sedikit tenang. Tetapi setelah melihat begitu banyak mayat ular iblis di kejauhan, mereka berdua menjadi sangat terkejut. Pada saat itu juga, Long Hao Chen mengatakan kepada semua orang bahwa sekarang 16 misi yang mereka ambil sudah selesai semuanya. Pada titik ini, dia mulai menunjukkan dengan jelas rasa bangga. Tetapi setelah melihat Cai Er, kegembiraannya berkurang banyak. Benar, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang mereka dapatkan kali ini. Dibandingkan dengan ingatan Cai Er, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Jika dia punya pilihan, dia lebih suka tidak memilih untuk melakukan perjalanan ini di wilayah iblis, sehingga Cai Er tidak akan berakhir dalam kondisi saat ini. Setelah beberapa saat kemudian, semua orang memulihkan kekuatannya dalam gua yang tenang ini. Long Hao Chen yang tampak belum pulih sepenuhnya, saat ini dia berdiri dan berkata dengan tenang, "Semuanya, sekarang waktunya membersihkan medan perang." Tentu saja ini adalah rampasan perang mereka. Di medan perang, selain Raja Buah Hutan, ada 6 atau 7 mayat buah hutan yang lain. Long Hao Chen dengan berhati-hati memindahkan mayat Raja Buah Hutan ke dalam liontin abadi. Dengan mayat dari ular iblis yang begitu banyak, belum lagi dengan kristal ajaib yang mereka miliki. Kapasitas penyimpanan dari liontin abadi Long Hao Chen tidak terbatas. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk membawa semuanya di sini. Itu telah membuat medan perang jauh lebih bersih. "Kapten, haruskah kita pergi berburu harta karun di dalam gua ini?" Lin Xin menyarankan dengan semangat pada Long Hao Chen. Namun perhatian Long Hao Chen tidak terfokus pada harta karun dalam gua ini. Dia hanya menatap pilar Dewa Iblis yang ada di dekatnya. Pilar besar itu telah kehilangan kemegahan aslinya. Berdiri di sana begitu lama, itu tampak seperti prasasti biasa. "Kapten, apakah kamu berpikir untuk mencoba menghancurkan pilar Dewa Iblis ini?" Lin Xin secara tidak sadar bertanya. Tetapi keheranannya, Long Hao Chen benar-benar mengangguk kepadanya sebagai konfirmasi. Melihat Long Hao Chen, yang lain juga menunjukkan ekspresi terkejut. Sejak ribuan tahun yang lalu, tidak ada dari 72 pilar Dewa Iblis yang pernah dihancurkan. Sehubungan dengan ini, aliansi kuil melakukan terlalu banyak upaya, tetapi bahkan dengan kekuatan artefak ilahi, mereka masih tidak dapat menghancurkan salah satu dari pilar Dewa Iblis ini. Tetapi pada saat ini, Long Hao Chen benar-benar menunjukkan niat untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis ini. Bahkan jika semua orang percaya padanya, mereka masih merasa bahwa ini sesuatu yang mustahil. "Aku ingin mencobanya." Nada suara Long Hao Chen tampak penuh emosional. Tepat pada saat ini, raungan rendah datang tiba-tiba dan itu datang dari Hao Ye. Mendengarnya, Long Hao Chen memandang Hao Ye dengan heran. Dia dengan jelas melihat emosi Hao Ye terasa tidak normal. 5 kepalanya yang besar diangkat ke atas pada saat yang sama meraung dengan marah. 5 kepala dengan pikiran yang sama, dipenuhi dengan amarah dan juga kebencian di dalamnya. Kemudian cahaya ungu yang kuat menyebar dari tubuh Hao Ye. Dan sepasang sayap besar di punggungnya juga terbuka, membawa tubuh besarnya terbang langsung menuju pilar Dewa Iblis ini.
Yang lain secara alami melihatnya dengan bingung. Tetapi mereka semua merasakan aura yang dipancarkan Hou-Ye saat ini terasa tidak normal. Pada saat jaraknya mencapai 20 meter dari pilar Dewa Iblis, tubuh besarnya mulai berhenti di udara. Bagaimana itu bisa? Pilar Dewa Iblis bergetar. Di tengah kebingungan Long Hao Chen, Hou-Ye mulai bergerak. Api ungu yang kuat tiba-tiba mulai berkumpul di atasnya. Kemudian, Hou-Ye secara bersamaan meraung dengan 5 kepala besarnya dan 5 cahaya muncul. Itu keluar dari mereka. Ini adalah 5 kristal yang aneh, agak mirip dengan kelima kepalanya. Itu berwarna emas, merah, hijau, biru, dan ungu. 5 kristal ini mengambang di atas 5 kepala besar Hou-Ye. Tetapi saat dilepaskan, api ungu itu dengan panik mengalir keluar seolah-olah mengikuti auranya. 5 kristal perlahan terbang membentuk formasi melingkar, membentuk sebuah panah ungu yang tampak menakutkan. Dan tanpa peringatan, panah cahaya ungu itu melesat menuju pilar Dewa Iblis. Setelah melepaskan serangan ini, semua orang dapat melihat masing-masing dari 5 kepala Hou-Ye mengeluarkan darah dari mulutnya. Sementara itu, tubuhnya berfluktuasi dengan energi spiritual. Melihatnya, Long Hao Chen memimpin untuk berkumpul mendekati Hou-Ye, menahan badannya agar tidak jatuh begitu saja. Hou-Ye saat ini nampak sangat lemah, dengan darah yang terus mengalir dari masing-masing mulutnya. Sementara itu, panah emas keunguan yang telah secara akurat mengenai pilar Dewa Iblis, di bawah pengawasan semua orang, itu berubah menjadi sinar cemerlang yang masuk ke dalam pilar Dewa Iblis. Dan itu masih tidak bergerak. Setelah beberapa saat, cahaya ungu muncul kembali, menyebar dari dalam pilar Dewa Iblis. Retakan demi retakan mulai muncul pada pilar besar itu. Dengan suara gemuruh yang bergema, bersamaan dengan hancurnya pilar Dewa Iblis ini, suara mendengung terdengar dari semua provinsi iblis, terutama yang berkumpul pada perbatasan. Tampaknya semua pilar Dewa Iblis mengucapkan panggilan sedih dari kehancuran pilar ini. Bahkan pilar naga iblis milik Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Itu memang benar. Dalam sejarah, pilar Dewa Iblis akhirnya bisa dihancurkan. Dengan kata lain, tidak akan ada lagi Dewa Iblis ular yang akan muncul. Pasukan Long Hao Chen saat ini telah membawa sejarah baru. Menatap kosong pada pilar Dewa Iblis yang hancur itu, semua orang berada dalam kondisi pikiran tertentu. Dapat dikatakan, kebencian mereka semua terhadap iblis menjadi semakin kuat, dengan rasa bangga dan penuh dengan percaya diri. Banyak ahli dari langkah ke-9 muncul dalam sejarah. Tetapi ini adalah pertama kalinya salah satu pilar Dewa Iblis telah dihancurkan. Hou-Ye yang lemah segera kembali ke dunia aslinya. Dan sekarang, Long Hao Chen akhirnya mulai mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis berusaha mencarinya di masa lalu. Itu karena kekuatannya merupakan ancaman bagi pondasi iblis, mengingat kemampuannya yang dapat menghancurkan pilar Dewa Iblis. Dengan membuat kepalan tangan di kedua tangannya, Long Hao Chen berbalik untuk melihat rekan-rekannya di belakang. Semuanya, kami telah menang. Rasa sakit yang dia alami akhir-akhir ini sepertinya telah keluar semua. Dan dengan menggenggam tangan cair, dia membiarkan perasaan yang telah terkekang dalam dirinya meledak sepenuhnya. Suasana hati yang gembira tidak berlangsung terlalu lama. Dan setelah kembali dalam ketenangan, Long Hao Chen berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, mari kita beristirahat terlebih dahulu sebelum menjelajahi gua ini. Setelah ini selesai, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mungkin saat ini para iblis lainnya dapat merasakan kehancuran pilar Dewa Iblis ini. Tentu saja tempat ini akan menjadi sangat berbahaya." Mendengarnya, semua orang mengangguk. Mereka mulai berkumpul dan duduk dengan tenang. Sekarang akhirnya mereka bisa santai dengan kelelahan yang menyapu mereka. Mungkin kelelahan ini menumpuk sejak mereka memasuki wilayah iblis.